Ini nih. Ini masalahnya karena skor kabupatennya 69. Angka keramat, Bung. Rentannya itu adalah 67. Zona merahnya itu 69. Hey you, welcome back my friend. Kembali lagi bersama saya Grax di Madau Channel. Kali ini kita atau aku akan membahas berita ini dari CNN. Kenapa saya suka mengutip dari CNN? Karena ya banyak Pak Purbayanya. Nggak tahu ini eh, apa motif dibaliknya, dan tapi yang penting karena saya juga suka Pak Purbaya ini ya. Ya oke, kita langsung masuk saja ke beritanya gitu. Pak Purbaya ungkap bukti masih ada jual beli jabatan di daerah. Why? Ada jual beli jabatan daerah. Berapa tuh harganya Bapak? Oke, Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membeberkan masih ada sejumlah praktik penyelewengan kekuasaan di daerah termasuk jual beli jabatan. Menilai hal ini sebagai pertanda reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas. Ya, baru juga pemerintahan baru setahun ya, setahun kurang atau lebih. Ya, setahunan lah ya. Oke, data KPK juga mengingatkan kita dalam 3 tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, gitu ya. Dan saya ingatkan bahwa ini mungkin masih ada itu ya, datanya itu kecampur sama yang masih pemerintahan Pak Joko Widodo gitu ya. Eh, mengingatkan kita suap audit BPK nih, ada auditnya dari BPK ya, bukan Bapak tapi Badan Pemeriksaan Keuangan, bukan audit dari Bapak. Itu disorong dan meranti jual beli jabatan di Bekasi sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Orang lain mah BUMD teh ya kayak di Cina gitu, BUMD udah bisa go internasional gitu ya. Ini masih berkutat dengan proyek fiktif. Gimana aja tahun 2025, wanjoy masih saja. Oke, ini ujar Pak Purbaya dalam rapat koordinasi pengendalian invasi daerah tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri ya, Kemendagri Jakarta Pusat. Oke, ini wanita Bandung ungkap cara raih 24 juta per hari. Gimana tuh caranya? Oh, iya. Apakah harus wanita Bandung atau wanita yang lain juga bisa, atau cuman wanita? Oh iya, tidak ya, Wanjoy, jangan berpikir seperti itu. Ini soalnya BTC Income, tahulah mana ini. Jadi baca iklan anjoy. Ayo, oke, kita teruskan. Ia menambahkan hasil survei penilaian integritas atau SPI SPI tahun 2024 menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53 di bawah target 74,00. Sebagai dasar, pemerintah daerah masih masuk kategori rentan atau zona merah dengan skor rata-rata provinsi sebesar 67 dan kabupaten 69. Woi, ini nih. Ini masalahnya karena skor kabupatennya 69. Angka keramat, Bung. Angka keramat itu jadinya mungkin karena itu ya, karena kalau misalkan turun dikit lah 68 nggak terlalu keramat itu angkanya ya, itu mungkin karena itu ya 69 jadi termasuk kategori zona merah tak, kayaknya ini nih. eh nah ini ya, kan tannya itu adalah 67, zona merahnya itu 69. Oke,
Oh, ini lihat juga masalah masalah kereta cepat yang disebut barang busuk oleh Luhut. Wish, 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 opung, opung. Oke, lanjut Pak Purbaya. Pak Purbaya meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran dalam waktu terdekat. Ya, jadi emang harus segera diperbaiki, ya, jangan di nanti-nanti ya nanti. Jadi masalahnya makin kronis karena yang kronis itu adalah pemikiran kalian. Pemikiran rakyatnya masih kronis, revolusi segala bung. Ayo kita beralih ke persimpangan sebelah kiri. Turn left to three, turn left to three. To the work that we must do. March on in the worker united front. Oke, lanjut. Coba tolong perbaiki 2 triwulan ke depan deh. Jadi saya bisa ngomong ke atas kalau saya akan eh, saya kan paling penting untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya mereka bukan di pusat saja. Ya, tapi kan kalau menurut Kang Deddy Mulyadi ya kemarin ya pariwisata juga bergerak ya ya di sektor pariwisata di Jawa Barat gitu ya. Menurutnya KPK juga menyoroti sumber utama resiko korupsi yang belum terselesaikan seperti jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, ia mengingatkan praktik semacam itu dapat menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat program pembangunan. Benar sekali, Bapak. Karena ya, apalagi pengadaan barang dan jasa ini biasanya sangat rentan gitu ya. Kalau info-info saya gitu ya dari yang di pendidikan aja gitu ya, dan di itu gitu ya, instansi-instansi lah biasalah ya pengadaan misalkan laptop atau kayak gimana gitu atau cuman alat kantor aja gitu sering-sering mendapatkan markup gitu dinaikin harganya padahal barangnya tidak seharga segitu normalnya gitu kan ya meskipun ya meskipun ya kalau sekarang itu banyaknya harus online katanya ya dan diawasi tapi tetap kebocoran itu ada karena apa? Ya pengawasannya kurang gitu. Dalam kesempatan itu, Pak Purbaya mendorong seluruh kepala daerah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik. Nah, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera. Ya, makanya kelola eh, ya uang dari negara itu kan milik kita, itu milik rakyat gitu ya. Jangan sampai sembarangan gitu dipakai yang aneh-aneh, jangan gitu ya. Apalagi pakai jalan-jalan itu buat sama selingkuhan. Gorontalo, Gorontalo, Pak. Oke, oke. Tata kelola bersih, menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, sudah seperti itu ya. Kata Pak Purbaya ya soal mengungkap gratifikasi, jual beli jabatan dan ya penyelewengan lainnya.